Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan keempat, yang pada pagi hari ini pada mata kuliah Orientasi Pendidikan, saya akan membahas topik tentang sanitasi lingkungan sekolah. Jadi saya berkelanjutan untuk menjadi saat itu dapat kita mulai dari saat ini ya, terutama di usia sekolah. Kenapa? Karena di usia sekolah merupakan tempat bentuknya atau tempat terjadinya proses belajar mengajar pada generasi muda. Nah, jadi siklus hidup manusia itu dimulai dari sebelum kehamilan, saat terjadi kehamilan, saat bayi sudah berusia 5 bulan, saat bayi sudah berusia 5 tahun, saat prasekolah, usia sekolah, remaja, usia kerja, usia lansia. Nah, jadi hal ini merupakan menjadi siklus kehidupan dari awal hingga tua nanti dan mati. Nah, semakin tinggi usianya atau semakin tinggi tahapan dari siklus hidupnya, maka umur harapan hidupnya akan semakin bertambah. Ada pun yang menjadi latar belakang kenapa sanitasi di lingkungan sekolah itu sangat penting, karena usia anak sekolah itu merupakan masa rawan terserang gangguan kesehatan. Nah, masalah kesehatan tersebut berbeda-beda tergantung dari tingkatan sekolahnya. Dimulai dari TK dan SD, kisaran antara usia 6 sampai 10 tahun, itu berkaitan dengan kebersihan perorangan dan lingkungan seperti kesehatan gigi dan mulut, DBD, kebersihan makanan, dan sebagainya. Semakin tinggi lagi itu pada tingkat SMP dan SMA. Nah, biasanya pada tingkatan SMP dan SMA itu umumnya berkaitan dengan perilaku berisiko seperti kebiasaan merokok, antar pelajar, KTP, dan lain sebagainya. Nah, sekolah ini merupakan tempat menyiapkan generasi penerus yang mutu. Oleh karena itu, anak sekolah itu bisa pun dapat menjadi pajak kesehatan bagi teman sebayanya, bagi keluarga, dan juga masyarakat. Oleh karena itulah kenapa sanitasi di lingkungan sekolah itu sangat penting. Adapun yang menjadi dasar hukum dari sanitasi di lingkungan sekolah itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 79 yang menyatakan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar tumbuh dan berkembang secara harmonis serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang terakhir adalah SKB 47 Nomor 1 dari SKB dari 2003 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah. Jadi tiga hal itu merupakan dasar hukum dari pentingnya sanitasi di lingkungan sekolah. Nah, higienis sanitasi sekolah berdasarkan pengertiannya, lingkungan sekolah adalah salah satu kesatuan lingkungan fisik, mental, dan juga sosial dari sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan menunjang proses pertumbuhan serta perkembangan diri secara optimal. Nah, oleh karena itu, di lingkungan sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bisa mendukung proses belajar mengajar secara optimal pula. Nah, kebalikannya, jika lingkungan sekolah itu tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, maka proses belajar mengajar akan mengalami penurunan atau tidak akan mencapai titik optimalnya. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dan lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan tinggi-tingginya itu menjadi sumber daya manusia, sehingga dia bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, kenapa higienis sanitasi sekolah ini menjadi sangatlah penting. Kesehatan lingkungan di sekolah itu biasanya meliputi dari yang pertama, promosi kesehatan, yang kedua, menjaga kualitas fisik, kimia, dan biologi lingkungan sekolah, yang ketiga, penyihatan makanan dan minuman jajanan, yang keempat, penyediaan fasilitas sanitasi yang layak digunakan, dan yang kelima, adanya pengendalian sektor. Nah, promosi kesehatan sekolah itu terdiri dari PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua tentang jajanan makanan, yang ketiga tentang kebersihan lingkungan,
Nah, 3 promosi ini merupakan promosi kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan di sekolah. Lalu dari segi penyehatan kualitas fisik dan biologi, itu dimulai dari yang pertama, pengendalian pencemaran udara seperti debu atau rokok dan lain-lain. Yang kedua, dengan pengolahan sampah terpadu. Dan yang terakhir, dengan pengendalian penyakit menular seperti tifus, DBD, malaria, cacingan, skabies, dan sebagainya. Nah, untuk pengendalian pencemaran udara, itu biasanya di sekolah itu para guru dilarang untuk merokok di sekolah, terutama di ruang kelas. Lalu kalau untuk membersihkan, biasanya di sekolah-sekolah itu setiap pagi itu diwajibkan para muridnya untuk membersihkan kelasnya. Kecuali untuk yang tingkat atas yang di sekolah SMA itu biasanya sudah ada tim pembersih yang akan membersihkan kelasnya. Lalu kalau pengolahan sampah terpadu, biasanya sampah-sampah di sekolah minimal itu minimal 2 kali sehari itu sudah harus dibuang untuk menghindari terciptanya tumpukan sampah yang bisa menimbulkan bau tidak sedap. Lalu pengendalian penyakit menular itu bisa di sekolah juga atau di SD itu biasanya ada imunisasi yang dilakukan oleh klien-klien kesehatan datang ke sekolah-sekolah memberikan untuk imunisasi. Nah, dari segi penyihatan makan dan minuman jajanan itu harus adanya pengawasan pada makanan minuman jajanan yang tidak sehat. Jadi harus adanya pengawasan pada kantin-kantin sekolah untuk mengawasi apakah makanan dan minuman yang dijual itu merupakan makanan minuman yang sehat, higienis, dan jauh dari paparan tindakan-tindakan standar lainnya. Lalu harus adanya tersedianya kantin yang sehat atau memenuhi syarat kesehatan. Nah, biasanya di luar sekolah biasanya ada yang menjual biasanya pedagang kaki lima. Nah, itu biasanya kalau para siswa-siswa itu hanya diperbolehkan biasanya ya kalau di jam-jam sekolah biasanya hanya diperbolehkan jajan di kantin sekolah. Nah, biasanya kalau yang jajan di luar sekolah itu biasanya saat sudah pulang sekolah atau sebelum memasuki sekolah atau sebelum memasuki jam pelajaran. Nah, ada beberapa faktor yang biasanya dikhawatirkan dari penjual-penjual jajanan-jajanan yang ada di luar sekolah. Dikhawatirkan adalah dalam pedagangnya kurang menjaga higienitas dari makanan dan minuman yang dijual. Makanya biasanya beberapa sekolah itu akan melarang adanya penjual-penjual di depan sekolah dan sebagainya. Jadi hanya boleh siswanya hanya boleh diperbolehkan jajan di dalam kantin sekolah saja. Tetapi itu bukan berarti semua pedagang-pedagang kaki lima itu tidak menjaga higienitas dengan baik. Tapi berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak akademisi baik yang di Jambi ataupun di luar Jambi itu biasanya masih ada ditemukan beberapa penjual yang kurang menjaga higienitas dari makanan dan minuman yang ia jual. Nah, karena itu menjadi itu harus menjadi perhatian dari semua pihak, bukan hanya dari orang tua saja, bukan hanya dari pihak sekolah, tapi kita harus mengajarkan atau sekolah harus memberikan pengetahuan kepada anak didiknya agar selektif dalam membeli jajanan-jajanan yang ada di luar sekolah. Lalu tentang penyediaan fasilitas sanitasi itu dimulai dari adanya tersedianya tempat sampah yang memadai, yang kedua toilet dan septic tank, yang ketiga TPS atau tempat pembuangan sampah, dan yang terakhir adanya peralatan kebersihan dan sebagainya. Dari segi penilaian faktor, itu yang pertama harus bebas dari jentik nyamuk, yang kedua bebas dari lalat, yang ketiga sekolah harus rutin melakukan kegiatan bersih-bersih atau PSM sekali seminggu. Yaitu tujuannya itu salah satunya untuk menghindari nyamuk-nyamuk yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan sebagainya. Nah, ada pun landasan hukum dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah yaitu Permenkes 1426 tahun 2006. Ada beberapa hal yang disebutkan dalam peraturan dalam menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Jadi beberapa di antaranya, yang pertama dari tangga. Jadi setiap bangunan bertingkat itu harus mempunyai tangga dan juga berfungsi sebagai tangga penyelamat.
Lalu yang kedua, lebar anak tangga itu minimal 30 cm. Dan tinggi anak tangga maksimal 20 cm. Dan pegangan tangga di tangga harus ada untuk keamanan. Dan yang terakhir yaitu lebar tangga terus tangga itu lebih kurang 150 cm. Nah, kenapa sih harus ada standar tangga yang digunakan di sekolah? Yang pertama itu harus standar kenyamanan bagi para siswa yang akan naik tangga, standar keamanan juga, kenyamanan juga. Sehingga apa? Sehingga tangga-tangga yang ada di sekolah itu tidak akan mengancam keselamatan bagi para siswa yang menggunakannya. Lalu yang berikutnya tentang standar atau syarat dari ruang kelas. Yang pertama, kepadatan di ruang kelas itu minimal 1,75 meter persegi per muridnya. Yang kedua, jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan itu minimal 2,5 meter. Dan jarak papan tulis dengan meja siswa paling belakang itu maksimalnya 9 meter. Dan yang C, lantai di depan papan tulis itu ditinggikan 90 cm dari lantai sekitarnya. Lalu yang keempat, tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir di depan ruang kelas, minimal satu tempat cuci tangan untuk dua kelas. Dan yang terakhir, tingkat kebisingan itu tidak boleh melebihi 35 sampai 45 desibel. Nah, kenapa kepadatan ruang kelas ini juga menjadi salah satu faktor kenyamanan atau menjadi fokus dari standar kesehatan di sekolah, karena kalau terlalu padat siswa di dalam satu kelas, mereka akan mengurangi jumlah oksigen yang dapat dihirup di dalam kelas. Nah, itu akan menyebabkan kalau misalnya terlalu padat dalam satu ruangan, itu akan dapat menyebabkan udara menjadi pengap, sesak. Karena apa? Karena berebut oksigen. Nah, jadi kalau sudah berebut oksigen, sudah pengap dan tidak nyaman, otomatis siswa-siswa yang belajar di sekolah juga tidak akan fokus dan mengurangi tingkat kenyamanan dari para siswa yang berada di dalam kelas tersebut. Nah, ada pun jarak papan tulis dengan standar yang sudah ditetapkan, tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan pada mata siswa. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa yang sudah mata minus misalnya, itu biasanya harus ditempatkan duduknya itu di depan, tidak boleh di belakang, karena kasihan nanti dia akan kesulitan kalau sudah menggunakan kacamata, dibantu oleh kacamata, tapi biasanya tetap harus ditempatkan di meja yang paling depan, karena takutnya tidak kelihatan sampai ke belakang. Nah, lantai papan tulis itu harus ditinggikan sekitar 40 cm dari lantai sekitarnya. Ini juga merupakan salah satu perkiraan untuk kenyamanan bagi siswa yang berada duduk paling belakang kelas. Nah, jadi biar kelihatan apa yang dituliskan oleh gurunya di depan kelas dan tidak akan. Nah, ada pun ketersediaan di tempat cuci tangan dan air bersih itu merupakan salah satu bentuk dari sanitasi yang harus ada di sekolah, terutama di masa pandemi seperti ini. Yang terakhir, tingkat kebisingan itu tidak boleh melebihi 35 sampai 45 desibel. Kenapa tingkat kebisingan ini termasuk menjadi salah satu syarat dari sanitasi yang ada di sekolah? Karena tingkat kebisingan ini dapat mengganggu kenyamanan siswa yang akan melalui proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, kalau seandainya kita belajar di lingkungan yang berisik atau tingkat kebisingannya lebih dari standar tentukan atau di atas 45 desibel, itu biasanya tingkat konsentrasi kita akan semakin menurun dan daya tangkap kita terhadap pembelajaran di sampai guru itu akan tidak efektif atau tidak optimal. Dan itu akan menyebabkan proses belajar mengajar tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, dari segi kualitas udara ruangan, jadi udara ruang sekolah itu tidak boleh berbau, terutama tidak boleh adanya gas H2S dan juga NH3. Nah, konsentrasi debu resistensi itu maksimumnya 150 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata pengukuran selama 8 jam dan tidak mengandung debu berserat. Lalu yang terakhir, penetapan sekolah sebagai kawasan bebas rokok. Makanya biasanya sekolah itu menetapkan peraturan guru tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena asap rokok juga akan dapat mengganggu kesehatan walaupun bagi orang yang tidak menghisapnya. Nah, adapun udara ruang sekolah yang tidak berbau, salah satu cara untuk menanganinya itu dengan membuka pintu kelas, pintu ruangan selebar mungkin,
agar adanya sirkulasi udara. Yang kedua, didukung oleh ventilasi yang cukup dan memadai. Nah, ada pun konsentrasi debu yang tidak boleh ada di dalam kelas. Nah, itu oleh karena itulah biasanya diwajibkan atau dilakukannya pembersihan ruang kelas setiap harinya, baik sebelum masuk ataupun sesudah masuk, baik dari pihak siswa sendiri atau dari pihak tim kebersihan yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, selanjutnya bersihan ruang atau unit. Jadi kalau ruang kelas itu intensitas cahayanya kisarannya antara 200 sampai 300 lux. Nah, kalau ruang guru itu sama 200 sampai 300 lux, ruang bimbingan dan testing 200 sampai 300 lux, ruang UKS 200 sampai 300 lux. Nah, kalau di sekitaran tangga itu sekitar 100 lux untuk kesananya. Ruang laboratorium dan ruang perpustakaan 200 sampai 300 lux. Ruang sekolah, di kantin, toilet, dan ruang ibadah itu sekitar 100 lux. Nah, kenapa intensitas cahaya juga menjadi salah satu indikator dari sanitasi sekolah yang baik dan sehat, karena intensitas cahaya yang memadai di dalam sebuah ruangan atau tempat yang ada di sekolah itu akan juga dapat menurunkan tingkat kelembaban yang ada di dalam ruang kelas. Yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ruangan yang memiliki kelembaban yang tinggi itu akan menyebabkan mudahnya berkembang biaknya mikroorganisme seperti jamur ataupun mikroba lainnya. Oleh karena itu, intensitas cahaya sangat penting untuk menurunkan tingkat kelembaban yang ada di dalam ruang yang ada di sekolah. Lalu toilet seperti kamar mandi, WC, dan urinoir. Nah, itu biasanya letak toilet itu harus terpisah dari ruang guru, ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang bimbingan, dan konseling. Nah, harus ada tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Lalu proporsi dari jumlah WC atau urinoir adalah satu WC atau urinoir untuk 40 siswa dan satu WC untuk 25 orang siswi. Nah, lantai itu, kalau toilet itu harus selalu dalam keadaan bersih, jadi harus adanya pembersihan secara berkala setiap harinya. Dan yang kelima, lantai toilet tidak boleh ada genangan air. Yang keenam, tersedia ruang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Yang terakhir, bak penampung air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk. Nah, ada pun fasilitas sanitasi, tambahan dari yang tadi, yang harus tersedia atau yang harus diperhatikan oleh sekolah. Yang pertama, ketersediaan dari air bersihnya. Jadi tersedia air bersih sekitar 15 liter per orang per harinya. Dan jarak dengan sumber pencemar itu harus lebih dari 10 meter. Kualitasnya harus memenuhi syarat kesehatan Permenkes nomor 416 tahun 1990. Lalu yang kedua, sarana pembuangan air limbah. Nah, sarana pembuangan air limbah ini harus terbuat dari bahan yang terair dan tertutup. Nah, lokasinya tidak boleh mencemari lingkungan. Yang ketiga, tidak menjadi sarang faktor penyakit. Yang keempat, kemandian. Lalu yang terakhir, lebih dari 10 meter dari sarana air bersih. Nah, jadi sumber air bersih, sorry. Nah, jadi lokasi dari sarana pembuangan air limbah ini lebih kurang harus minimal itu harus 10 meter dari sumber air bersihnya. Karena apa? Untuk menghindari adanya intrusi dari air limbah tadi ke dalam air bersih tadi, supaya tidak terkontaminasi. Lalu yang terakhir adalah jamban atau urinoir. Nah, jamban ini haruslah tertutup, lalu dia berbentuk leher angsa, lalu tidak mengganggu pandangan, tidak bau, tidak menjadi sumber faktor penyakit, lantai tidak licin dan mudah dibersihkan, jarak dengan sumber air bersih itu lebih dari 10 meter, setiap 40 menit itu ada satu jamban, setiap 20 menit ada satu perturasan atau urinoir. Nah, yang terakhir, air dalam bak itu harus sering diganti minimal 1 minggu sekali. Agar apa? Agar tidak menjadi sarang nyamuk atau sarang perindukan nyamuk. Lalu terakhir, pengelolaan sampah.
Nah, sampah ini harus dipisah sudah sesuai dengan jenis sampahnya. Contoh misalnya antara sampah organik dengan sampah anorganik. Dan yang kedua, setiap ruangan harus ada tempat sampah yang tertutup. Yang ketiga, terdapat satu tempat pembuangan sampah dengan pembuangan sampah itu maksimalnya 3 hari sekali. Lalu sampah yang ada itu tidak boleh menjadi sumber pencemar, tidak boleh menimbulkan bau. Nah, setiap 3 hari sekali sampah itu sebelum ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, kita berselanjutnya itu apa sih pentingnya sanitasi di sekolah? Yang kedua, bagaimana sanitasi sekolah yang ada di Indonesia? Lalu tantangan dari pembangunan sanitasi sekolah. Lalu apa saja langkah-langkah ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sanitasi di sekolah? Lalu apa saja pencapaian sanitasi di sekolah saat ini? Nah, kenapa sih sanitasi sekolah itu sangat penting? Nah, ada tiga faktor kenapa sanitasi di sekolah itu sangat penting. Yang pertama, karena anak itu berhak atas pendidikan. Yang kedua, anak merupakan aset juga masa depan bangsa. Yang terakhir, anak merupakan agen perubahan. Nah, karena dia memiliki tiga faktor penting, tiga peranan penting, jadi oleh karena itu perkembangan dari anak-anak ini atau perkembangan dari anak-anak usia sekolah itu harus didukung oleh sanitasi sekolah yang memadai dan layak. Karena apa? Karena kondisi sanitasi yang buruk itu dapat menyebabkan ketiga hal tersebut tidak dapat terwujud. Adapun dampak dari kondisi sanitasi yang buruk di sekolah, yang pertama, rendahnya efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tingkat absensi yang tinggi, khususnya murid perempuan. Yang ketiga, tingginya prevalensi penyakit cacing dan diare pada kalangan murid dan guru. Yang keempat, peningkatan polusi lingkungan yang berbahaya bagi murid dan masyarakat sekitarnya. Nah, maksud dari tingkat absensi yang tinggi itu maksudnya itu adalah salah satu kebiasaan dari siswi murid perempuan itu biasanya mereka ke toilet itu minimal sekali dalam sehari. Itu harus ada ke toilet. Terutama kalau di sekolah ya, di sekolah minimal sekali pasti harus ada ke toilet kalau siswi perempuan. Karena itu kalau dia kondisi sanitasi di sekolah tidak memadai atau tidak layak, itu akan mengganggu dari rutinitas siswi tersebut. Dan itu juga dapat mengganggu dari proses biologi siswi karena mereka kan buang air dan segala macam. Itu akan mengganggu kesehatan juga. Kalau misalnya harus banyak orang kalau toiletnya atau WC-nya itu tidak bersih, ada beberapa orang yang tidak bisa buang air di sana, misalnya gitu ya. Kebiasaan WC-nya bersih, harus toiletnya bersih. Nah, itu kalau kita tidak bersih, itu dia tidak mau menggunakan. Nah, kalau kita menahan buang air kecil, buang air besar, itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang lebih lanjut lagi, itu memikirkan. Jadi intinya sanitasi di sekolah itu sangat penting. Nah, bagaimana sih sanitasi sekolah yang ada di Indonesia? Jadi banyak pelaku, namun pelaksanaannya tidak terpadu. Jadi sebenarnya di sekolah itu sudah ada sudah ada imbauan dari pemerintah bahwa sekolah itu wajib untuk menyediakan sanitasi yang layak dan memadai bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, namun meskipun banyak pihak-pihak yang dapat berperan di sana, tapi pelaksanaan itu biasanya kurang terpadu karena kerangka kerjanya belum tersedia. Jadi belum ada kejelasan tentang sanitasi di sekolah. Nah, biasanya sanitasi sekolah baru dia mulai mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan sanitasi di sekolah. Jadi itu berdasarkan pada RPJMN tahun 2010 sampai 2014. Jadi kalau sekolah-sekolah yang sudah lama, itu biasanya kurang mendapat perhatian khusus. Nah, jadi kalau dia sekolahnya baru mau dibangun, nah itu biasanya harus memenuhi ini, harus memenuhi itu. Nah, biasanya ada standar-standar tertentu, termasuklah sanitasi sekolahnya. Harus memenuhi standar kelayakan. Nah, ada pun tantangan dalam pembangunan sanitasi di sekolah, itu dia bisa menjadikan sekolah itu sebagai salah satu focal point dalam pembangunan sanitasi di Indonesia. Nah, jadi dia bisa menjadi sorotan, menjadi contoh atau menjadi teladan bagaimana sih tentang sekolah, bagaimana sanitasi yang baik dan memadai. Yang kedua,
Kebutuhan akan kerangka kerja pembangunan sanitasi sekolah yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku sanitasi sekolah. Lalu yang terakhir, kebutuhan akan roadmap pembangunan sanitasi sekolah di Indonesia. Nah, jadi harus adanya roadmap itu sekolah-sekolah mana saja yang sudah yang sanitasinya sudah memenuhi syarat atau standar kelayakan kesehatan. Terus sekolah mana yang belum. Jadi kalau sudah ada roadmap yang jelas, jadi tahu pemerintah harus ke sini di tahun depan atau anggaran berikutnya harus untuk sanitasi di sekolah ini. Jadi gampang saat untuk melacak sekolah-sekolah yang sanitasinya belum memadai. Nah, langkah kedepannya itulah harus adanya pemetaan kondisi ataupun konsolidasi sanitasi sekolah di Indonesia. Juga adanya regulasi, pelaku, sumber dana, pembelajaran, inovasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya pengembangan database sanitasi sekolah. Yang ketiga, pengembangan grand design sanitasi sekolah di Indonesia, seperti pendekatan, kelembagaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, manajemen pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, adanya pengembangan roadmap pembangunan sanitasi sekolah untuk 10 sampai 15 tahun ke depan. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah yang kita harap dapat meningkatkan kondisi sanitasi sekolah yang layak dan sehat. Nah, ada pencapaian yang telah terlaksana hingga saat ini yaitu beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah atau kelompok kerja minum dan kesehatan lingkungan. Yaitu yang pertama, adanya pengembangan jejaring sanitasi sekolah yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM, swasta, donor, universitas, dan individu. Yang kedua, adanya konsolidasi sanitasi sekolah di Indonesia atau sedang berjalan, yaitu kerjasama dengan PLAN Indonesia. Lalu yang ketiga, pengembangan grand design sanitasi sekolah sebagai program nasional. Ini juga sedang berjalan, yaitu kerjasama dengan Indonesia. Jadi sekian materi untuk pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diajukan di forum diskusi. Nanti kita quiz seperti yang sudah disepakati minggu lalu bahwa quiz akan dilaksanakan pukul 11.40. Saya tidak akan melakukan ujian quiz susulan atau pengulangan quiz. Jadi silakan dipelajari dari materi pertemuan pertama hingga yang hari ini. Soalnya ada 4 soal, nanti saya beri waktu lebih kurang 10 menit untuk 4 soal. Silakan dikerjakan langsung di LMS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.